Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah indeks harga saham gabungan tidak bergerak kemana-mana di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari grup Prayogo Pangestu ada TPIA direkomendasikan buy, supportnya adalah di 8.375, resisten hingga ke 8.850. Range-nya cukup lebar pemirsa. Kemudian juga ada Inco, supportnya di 4270, resistennya hingga ke 4690. Dan selanjutnya ada MDKA yang sedang mengalami tekanan di beberapa hari terakhir, juga direkomendasikan buy, supportnya di 2420, resisten hingga ke 2930. Dan terakhir ada Adaro Mineral, juga direkomendasikan buy, supportnya di 1285 hingga 1510. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan TPIA, Inco, MDKA, dan ADMR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Hendry, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Kita langsung saja ke saham pilihan yang pertama, TPIA. Pak Hendry, analisis dan pertimbangannya masuk ke dalam salah satu rekomendasi Anda terutama dari sisi teknikal, Pak Hendry. Ya, kalau untuk TPIA kita tahu Pak, sebelumnya itu kan kenaikannya sudah cukup signifikan gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini justru koreksi yang terjadi ini ada potensi ya bagi TPIA untuk rebound kembali ya. Perhatikan saja tadi level-level untuk support dan resistennya untuk TPIA. Baik, posisi saat ini di 8.700 Pak Hendry. Tadi resisten terdekat Anda ada di 8850. Range-nya tidak terlalu lebar Pak. Seberapa besar peluang untuk menembus ke level tersebut dengan posisi penutupan hari ini? Ya, dengan posisi penutupan hari ini kelihatannya masih harus dicermatin Pak kalau untuk TPIA karena sangat volatile ya Pak ya. Iya. Jadi sekali lagi kalau untuk TPIA ini lebih ke short term ya Pak ya, lebih ke short term trading, dan kalau untuk jangka panjangnya misalkan masih ada posisi itu diperhatikan kembali untuk planningnya ya, apakah sudah mencapai profit takingnya atau perlu ditambah posisi untuk melakukan averaging seperti itu Pak David. Baik, memang dalam sepekan terakhir volatilitasnya cukup tinggi pemirsa untuk TPIA karena di perdagangan 5 Juni ini sempat koreksi dalam di 8150, kemudian naik kembali ke 8.700-an, dan ini juga memberikan gain dan tentu ini juga memberikan keuntungan tersendiri bagi para trader dalam hal ini. Bukan begitu Pak Hendry? Ya betul, jadi kalau untuk TPIA ini rata-rata pergerakan per harinya itu antara 300 sampai dengan 500 rupiah bisa digunakan sebagai momentum Pak ya, Ya. untuk profit taking ataupun ngambil posisi kembali pada saat menguji supportnya seperti itu Pak. Baik, dari TPIA kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Inco Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Level entry ideal untuk Inco. Saya akan coba update penutupan di sesi kedua hari ini. Inco menguat di 0,90% di 4470. Intraday hari ini sempat ke 4550. Analisis Anda untuk Inco. Ya, kalau untuk Inco hari ini ada sinyal rebound untuk short term. Jadi bagi yang punya posisi masih bisa di hold tentunya gitu ya. Perhatikan level supportnya di 4270. Nah, kalau misalkan yang belum masuk posisi, ini besok apabila bisa melanjutkan penguatan hari ini, boleh masuk posisi di market penutupan hari ini di 4470 dengan memperhatikan level resistennya itu di 4690 kalau untuk Inco. Baik, ke 4690 ketika ini dijebol, resisten selanjutnya arahnya kemana untuk Inco? Ya, kalau Inco sendiri, misalkan kalau misalnya berhasil Pak ya, break di 690, ini kalau untuk Inco Pak dengan rata-rata perdagangan hari itu sekitar 200 sampai dengan 250 rupiah, ini kelihatannya Pak akan kembali ya menguji level resistennya itu ada di level di 5825 kalau untuk Inco Pak. Oke, cukup lebar Pak Hendry. Tapi sebelum ke 58, resisten terdekatnya kemana terlebih dahulu Pak? 4690 tadi Pak. Oke, 4690 langsung ke 58 atau ada resisten tertentu yang harus dijebol terlebih dahulu? Ada lagi di tengah-tengahnya. Ya. Ya, ada lagi Pak di 5200 Pak. Oke, 5200 tampaknya level tertinggi dalam 6 bulan terakhir untuk Inco. Yes.
Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak Hendri, MDKA Pak, sudah mengalami tekanan yang cukup hebat di beberapa waktu terakhir. Secara fundamental kinerja mereka kurang baik di kuartal pertama di 2024. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk MDKA setelah koreksi dalam hari ini berbalik arah menguat ke 2460 Pak Hendri? Ya, ini sepanjang pekan kemarin MDKA mengalami pressure Pak ya, penurunan yang cukup dalam, dan hari ini kita melihat justru ada peluang Pak untuk rebound short term Pak ya. Ditutup di 26.0. Ini apabila besok melanjutkan penguatan mulai masuk di harga saat ini. Kemudian level support yang harus diperhatikan adalah di 20. Kemudian level resistennya di 29.30 untuk MDKA. Pak Hendri, suaranya terputus-putus Pak, bisa diulang kembali support dan resistennya Pak Hendri? Ya, untuk MDKA sekali lagi supportnya di 2420 ya. Dan untuk resistennya itu ada di 2930 kalau untuk MDKA Pak David. Oke, penutupan hari ini masih di 2460, menguat di 1,65%, masih cukup lebar, range-nya akan dikejar ke 2.900-an untuk MDKA. Untuk saham pilihan yang terakhir Pak Hendri, Adaro Mineral, buy di level berapa direkomendasikan? Ya, ada. Baik Pak, ADMR hari ini juga ditutup menguat tipis ya, 0,37%, ditutup tadi di 1345 dan boleh masuk Pak di harga saat ini dengan memperhatikan level supportnya ada di 1285, kemudian untuk level resistennya itu di 1510, masih cukup lebar Pak range-nya. Oke, 1345 penutupan hari ini menguat di 0,37%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada TPIA, Inco, MDKA, dan Adaro Mineral. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Ada Randika Pratama, Pak Hendri tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham Tugu Pak. Sudah ambil posisi di 1180 di hold atau di cut loss untuk Tugu? Ini secara umum Pak masih ranking gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan masih di hold, perhatiin Pak kalau untuk level supportnya itu ada di 1035 Pak ya, 1035 untuk level supportnya. Jadi selama masih bertahan di 1035 boleh di hold, dan kemudian apabila besok rebounding boleh Pak perhatikan level resistennya itu di 1065 kalau untuk Tugu. Baik, penutupan hari ini di 1035 artinya pas di posisi penutupan hari ini Pak Hendri, supportnya yang bisa diperhatikan? Iya betul Pak, jadi penutupan hari ini merupakan level supportnya ya. Jadi perhatikan apabila besok masih bisa bertahan di level ini, boleh di hold seperti itu Pak. Tapi kalau justru melemah Pak, di cut loss saja atau seperti apa? Ya, kalau misalkan melemah, ada dua pilihan ya, tergantung trading plan masing-masing. Jadi boleh cut loss atau kembali dilihat Pak, apakah mampu bertahan di level support berikutnya di 1020 Pak, seperti itu Pak David. Oke, selanjutnya menanyakan BRMS Pak Hendri, ada Bapak HDD Jin, terima kasih juga sudah bergabung. Support dan resisten dan juga entry-nya hari ini ditutup di 146. Analisis Anda untuk BRMS? Ya, untuk BRMS Pak hari ini ditutup menguat tipis ya, 0,68% ditutup di 146. Kalau untuk BRMS sendiri itu hari untuk level resisten ya Pak ya, di 159 ya, 159. Kemudian kalau untuk level supportnya itu ada di level low hari ini, yaitu di level di 145 Pak, di 145 iya. Oke, beda tipis dengan posisi penutupan hari ini di 146, menguat di 0,69%. Baik, selanjutnya ada Bapak Malvin Sihite. Terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini dari Depok ini, Bapak Malvin Sihite menanyakan XL Pak, sudah ambil posisi di 2250, arahnya kemana untuk XL? XL ya Pak ya? Ya. Ya oke. Untuk XL hari ini terkoreksi Pak, 2,59% minus ya, ditutup di 2250.
Nah, kalau misalkan sudah ada posisi, untuk XL itu Pak perhatikan untuk level supportnya itu ada di 2110 ya, 2110 selama bisa bertahan di level ini boleh di hold, dan kemudian level resistennya itu ada di level 2340 Pak kalau untuk XL. Oke, Bapak Malvin Sihite ambil posisi XL di 2250, bertepatan dengan level penutupan hari ini melemah di 2,60%. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan menanyakan saham cuan Pak, apakah boleh buy di harga sekarang? Tidak menyebutkan nama Ya, dan lokasi untuk cuan. Oke, kalau untuk cuan hari ini ditutup itu ya melemah ya Pak ya. 0,99% ditutup di 7475. Nah, kalau untuk cuan ini lebih bersabar Pak ya. Dan cek kembali apakah besok mampu Pak bertahan di level supportnya di 6775 ya. Jadi 6775 merupakan level entry ideal Pak ya kalau mau nambah posisi atau averaging itu di 6775 seperti itu Pak David. Oke, penutupan hari ini di 7475, melemah di 0,99%. Apakah rekomendasinya juga hanya untuk trading saja untuk saat ini, Pak? Ya, kalau untuk cuan itu masih sideway Pak ya untuk medium to long term gitu ya. Tapi kalau untuk short termnya dilihat besok Pak. Kalau misalkan rebounding boleh beli di any price ya, atau lebih baik bersabar karena kelihatannya potensi koreksi itu masih ada Pak. Perhatikan level supportnya tadi yaitu di 6775 yang merupakan level entry ideal baru, atau kalau mau cost averaging boleh di level seperti itu 6775. Baik, terakhir singkat saja Pak, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Mau tanya saham Bumi Pak, di harga berapa sebaiknya untuk entry ini? Saya akan coba cek, ada Bapak Andreas yang sudah bergabung, terima kasih. Bumi, Pak Hendri singkat saja Pak. Ya, Bumi hari ini tutup flat ya Pak ya, di 80 ya, tadi sempat tertinggi di 83. Nah, kalau untuk Bumi ini cenderungannya masih downtrend Pak ya. Jadi kalau mau masuk posisi, perhatikan untuk level supportnya ini cukup dekat di 79 ya. Jadi selama masih bisa bertahan di 79 boleh di hold atau masuk posisi kembali atau cost averaging seperti itu Pak. Baik, jawaban dari Bapak Andreas tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang baru saja masuk di menit-menit terakhir Pak Hendri, dan kami ingatkan kembali, silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya untuk bergabung lebih awal di kolom pertanyaan WhatsApp interaktif kami. Pak Hendri, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Thank you, Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Hendri Setiadi, founder Mastermind Trader. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.